Halo guys, selamat datang kembali di channel Impress ID. Oke, di video kali ini untuk meringankan Windows 11 agar tidak banyak program atau service yang berjalan di latar belakang, apalagi kalau kita install Windows 11-nya di laptop atau PC kentang yang lemot atau spek yang tidak memadai. Kali ini saya akan share menonaktifkan service-service apa saja yang tidak terlalu kita perlukan agar Windows 11 yang diinstal di laptop atau PC kentang performanya menjadi optimal, sehingga Windows 11-nya menjadi lebih ringan dan juga lebih cepat. Sebelum mulai ikut tutorial, untuk yang belum subscribe, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan update video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, yang pertama kita akan cek terlebih dahulu di Task Manager untuk melihat di Windows 11 ini ada berapa proses yang berjalan. Klik kanan di taskbar, pilih Task Manager. Kemudian di sini kita lihat di bagian Performance dan di CPU. Di sini bisa kita lihat ada 125 proses ya. Untuk proses pasti akan berbeda-beda ya. Oke, sekarang kita akan kurangi prosesnya dengan menonaktifkan service yang mungkin tidak kita perlukan. Oke, langsung saja kita buka servisnya, tekan logo Windows dan R di keyboard, dan ketikkan services.msc. Oke. Kemudian di sini kita bisa nonaktifkan service-service yang tidak terlalu kita perlukan dan service yang aman untuk dinonaktifkan. Oke, yang pertama di sini ada ActiveX Installer. Service ini memungkinkan situs web menyediakan konten interaktif seperti video, game, dan aplikasi lainnya. Kalau tidak memerlukannya, di sini kita bisa nonaktifkan. Klik kanan, pilih Properties. Di pilihan Start Active, dari manual kita ubah ke Disable. Kalau statusnya running, di sini bisa klik Stop. Kalau sudah di Stop, klik Apply dan OK. Lanjut, di sini ada BitLocker Drive Encryption Service. Adalah fitur keamanan Windows yang berfungsi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dengan mengenkripsi drive. Service ini bisa kita disable kalau tidak menggunakannya. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Kalau diperlukan, jangan dinonaktifkan. Dan kalau mau dinonaktifkan, klik kanan, pilih Properties. Di pilihan Start Active, dari manual kita ubah ke Disable. Kalau statusnya running, di sini bisa klik Stop. Kalau sudah di Stop, klik Apply dan OK. Kemudian untuk Bluetooth Audio Gateway, kalau kita tidak menggunakan Bluetooth untuk menghubungkan ke perangkat audio seperti speaker atau headphone yang menggunakan Bluetooth, kita bisa disable saja. Klik kanan, pilih Properties, di pilihan Start Active, pilih Disable. Kalau statusnya running, di sini bisa klik Stop. Kalau sudah di Stop, klik Apply, OK. Dan kita nonaktifkan juga untuk Bluetooth Support Service-nya. Di pilihan Start Active, pilih Disable. Kalau statusnya running, di sini bisa klik Stop. Kalau sudah di Stop, klik Apply, OK. Selanjutnya untuk sertifikat propagation, kalau tidak menggunakan smart card, kita bisa disable saja service-nya. Kemudian untuk Connected User Experience and Telemetry, service untuk mengumpulkan dan mengirim data telemetri ke Microsoft, kita bisa disable. Klik kanan, pilih Properties, di pilihan Start Active, pilih Disable. Kalau statusnya running, di sini bisa klik Stop. Kalau sudah di Stop, klik Apply, OK. Untuk Diagnostic Policy Service, juga bisa kita disable, service yang berfungsi untuk mendeteksi, memecahkan masalah, dan menyelesaikan masalah yang terjadi pada komponen Windows. Karena untuk mencari solusi masalah komputer, kita akan cari di internet, kita akan disable saja service ini. Kalau kita memerlukan service ini untuk menjalankan troubleshooters, kita bisa ubah lagi pengaturan Start Active ini ke Automatic dan klik Start untuk menjalankan service-nya. Selanjutnya di sini ada Distributed Link Tracking Client. Ini digunakan kalau komputer terhubung dalam jaringan untuk melacak atau memonitor hubungan antara NTFS file di dalam komputer sendiri atau jaringan. Kalau hanya satu komputer atau tidak terhubung dalam jaringan, kita disable saja service ini.
Lanjut ada file history service. Kalau kita tidak mengaktifkan file history untuk membackup file secara otomatis, kita bisa disable saja service-nya. Kemudian ada geolocation service untuk menentukan lokasi perangkat kita seperti aplikasi peta, cuaca, atau aplikasi lainnya yang menggunakan layanan lokasi untuk menampilkan informasi yang disesuaikan berdasarkan lokasi kita. Kalau tidak memerlukannya, kita bisa disable untuk service geolokasi. Selanjutnya ada IP helper, digunakan untuk konektivitas IPv6. Kalau tidak menggunakan IPv6, kita nonaktifkan saja karena di sini kita menggunakan IPv4. Kemudian ada phone service untuk menghubungkan smartphone dengan Windows untuk melakukan dan menerima panggilan, mengirim dan membaca pesan, melihat notifikasi dari smartphone langsung dari komputer. Kalau tidak menggunakannya, kita disable saja service ini. Untuk print spooler, service ini untuk terhubung ke printer. Kalau komputer kita menggunakan printer, jangan disable service ini. Tapi kalau tidak menggunakan printer, kita bisa disable service ini. Selanjutnya kita bisa disable program Compatibility Assistance Service yang berfungsi untuk membantu menjalankan program atau aplikasi lama yang mungkin memiliki masalah kompatibilitas dengan sistem operasi yang lebih baru agar tetap dapat berfungsi. Kalau tidak mempunyai masalah dengan aplikasi lama atau ada solusi lain seperti dengan mengupdate aplikasi atau menggunakan mode kompatibilitas, kita bisa disable saja untuk service ini. Untuk service selanjutnya kita bisa disable Remote Access Auto Connection. Service untuk mengakses dan mengontrol komputer atau jaringan dari jarak jauh. Mengotomatiskan proses koneksi tanpa perlu melakukan konfigurasi manual setiap kali ingin terhubung. Kalau kita tidak menggunakan remote jarak jauh, maka kita disable saja service ini. Kemudian disable juga Remote Desktop Configuration. Disable Remote Desktop Service. Juga kita disable Remote Registry. Selanjutnya ada secondary logon. Kalau pengguna komputer hanya kita dan tidak ada user account lainnya, maka untuk service ini kita disable saja. Untuk server, kalau komputer kita berada dalam satu jaringan, service ini dibutuhkan agar kita dapat berbagi file dan printer. Tetapi kalau tidak terhubung dengan jaringan, maka kita disable saja server ini. Lanjut smart card untuk mengelola akses ke smart card yang dibaca oleh komputer. Kalau tidak menggunakan smart card, kita disable saja service ini. Kita cek dulu ke atas. Oke, ada offline files untuk mengakses file yang tersimpan di jaringan, seperti file di server. Kita bisa mengedit dan menyimpan file yang sebelumnya sudah disinkronkan dari server, meskipun koneksi jaringan terputus. Dan setelah koneksi jaringan dipulihkan, akan otomatis menyinkronkan perubahan dengan server. Kalau tidak menggunakan fitur offline files, kita disable saja. Selanjutnya untuk themes, berfungsi untuk menerapkan berbagai tema visual pada sistem operasi, seperti tampilan desktop, warna, suara, dan icon. Kalau tidak menggunakan tema, untuk mengurangi beban komputer kita, maka sebaiknya kita disable saja service ini. Oke lanjut, di sini ada Windows Biometric Service.
mendukung perangkat autentikasi biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah, dan digunakan kalau kita menggunakan fitur sistem atau aplikasi yang memerlukan pemindaian sidik jari atau wajah. Kalau tidak menggunakannya, kita disable saja servis ini. Kemudian ada Windows Error Reporting Service yang berfungsi untuk melaporkan ketika aplikasi atau sistem mengalami crash atau error, mengirim laporan ke Microsoft untuk membantu dalam perbaikan dan pembaruan. Karena biasanya kalau terjadi crash atau error, kita tidak pernah kirim ke Microsoft, jadi untuk service ini kita disable saja. Untuk Windows Image Acquisition, kalau komputer tidak terhubung ke scanner atau kamera, kita disable saja service ini. Windows Insider Service, kalau tidak bergabung di Windows Insider Program, maka kita disable saja Windows Insider Service ini. Untuk Windows Media Player Network Sharing Service, yaitu untuk berbagi konten media seperti video, musik, gambar dengan perangkat lain di jaringan lokal menggunakan protokol DLNA. Kalau tidak memerlukannya, kita disable saja service ini. Selanjutnya kita bisa disable Windows Mobile Hotspot Service. Kalau tidak berbagi koneksi internet dengan perangkat lain, kita disable saja service ini. Kemudian ada Windows Search, berfungsi untuk mengindeks konten di komputer kita. Ketika kita mencari file melalui kotak pencarian Windows, memungkinkan menampilkan hasil yang lebih cepat dan efisien. Tapi Windows Search bisa menjadi berat, terutama kalau pengindeksan sedang berjalan. Nah, kalau kita jarang menggunakan pencarian file, kita disable saja Windows Search ini. Selanjutnya ada Workstation. Kalau komputer tidak terhubung dengan komputer lain atau dengan komputer server untuk melakukan sharing data, sharing printer, transfer data melalui jaringan, kita disable saja untuk Workstation. Kemudian untuk Windows Update, kita bisa disable kalau tidak mau Windows Update berjalan secara otomatis atau update kapan saja. Dan kalau mau update Windows, kita bisa cek pembaruan secara manual saja. Dan untuk Xbox, kalau kita tidak menggunakan aplikasi Xbox dan tidak menginstal game Xbox, kita bisa disable saja Xbox ini. Di sini servisnya ada 4, kita disable saja semuanya. Oke, kalau sudah kita disable service-service yang tidak kita perlukan, kita close. Dan sekarang kita cek di Task Manager proses yang sedang berjalan ada berapa proses. Nah, prosesnya sudah berkurang ya. Sebelumnya ada 125 proses, dan sekarang ada 103. Sebentar, tunggu dulu. (106) 107 proses ya. Kita coba restart dulu ya. Setelah kita disable beberapa service, kita restart dulu. Oke, sudah kita restart. Kita cek lagi di Task Manager. Sebentar, tunggu dulu. Nah, sekarang proses yang berjalan ada 103 proses ya. Lumayan berkurang. Dan setelah kita disable service-service yang tidak kita perlukan, laptop atau PC kita terasa menjadi lebih ringan, sehingga performanya meningkat dan menjadi lebih cepat. Oke, cukup sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like jika kalian suka, dan share video ini. Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan update video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.